terkasih, saudara-saudara sekalian, mari kita hadir dalam doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Dengan bersaat teduh pagi hari ini, kita rindu semuanya disukakan dan untuk menyukakan hati Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan Dia dengan segenap hati kita, agungkan Dia dengan segenap hati kita. Kita rindu ada Tuhan bagi kita dimanapun kita berada. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan, hanya Engkau yang kami agungkan, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Nyanyikan pujian ini menjadi kekuatan buat kita pagi hari ini. Amin. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, kami satu-satunya Engkau Yesus yang kami percaya. Amin. Satunya yang ku satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Berharap padamu, satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan.
sudah kita kasih buat Tuhan? Apa sih yang akan kita kasih buat Tuhan di hari ini, di hari esok, sampai kita ke langit baru dan bumi yang baru? Mari kita renungkan sejenak saja. Berkatalah kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Amat baik, sungguh baik. Terima kasih atas nafas yang Kau berikan buat kami, atas sumber sukacita yang Kau berikan buat kami. Kami serahkan segala sesuatu kepadamu Tuhan. Pimpin kehidupan kami, pimpin kehidupan kami, hari lepas hari bersama Engkau, bersama Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih. Haleluya. Hanya waktu Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Amin. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sama-sama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktunya, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lebih lagi, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih. Waktu-Mu Tuhan yang terbaik bagi kami. Haleluya. Haleluya.
mengucap syukur. Haleluya. Selamat pagi, saudara. Senang sekali kalau kita bisa berjumpa setiap pagi. Tentunya di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang di surga, kami sungguh beruntung menjadi anak-anak Bapa sebagai anak-anak Allah di bumi ini. Sehingga semua orang yang melihat bagaimana anak-anak Allah hidup, mereka pun memuliakan Tuhan. Terima kasih, biarlah pagi ini kami boleh duduk diam, mendengar firman-Mu, dan Kau berbicara melalui mulut hamba-Mu ini. Berkati ya Tuhan, pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, jika kita bangun setiap pagi ya, tidak terasa hari berganti hari, nanti minggu berganti minggu, bulan pun berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Suatu hari kerut-kerut kita akan makin bertambah, ya, terus demikian setiap hari. Saudara perhatikan, waktu kita dulu baru online, tentu beda dengan sekarang ya, kerutnya sudah nambah. Artinya kita semakin tua, saudara. Tidak bisa dibohongin. Waktu itu menggerus umur kita. Nah, jika demikian, lalu bagaimana kita hidup? Apa kita hidup seperti air mengalir atau angin bertiup kemana pergi kita tidak tahu? Ataukah kita hidup untung-untungan saja? Saudara, firman Tuhan berkata, perhatikanlah bagaimana engkau hidup. Jangan seperti orang bebal, melainkan seperti orang yang arif, bijaksana. Apa yang dimaksud dengan arif bijaksana? Artinya setiap keputusan yang ia buat, setiap perbuatan yang dilakukannya itu harus bijaksana. Bijaksana dipandang dari mana? Tentu saja dipandang dari Tuhan, bukan dipandang dari manusia lain. Karena manusia itu bisa subjektif. Tapi kalau Tuhan adil, objektif, saudara. Ya, jadi kalau kita mengerti usia kita bertambah terus, itu kan artinya umur kita bertambah pendek juga. Dari tahun ke tahun waktu kita berkurang terus. Nah, jangan sampai kita nanti menutup mata tetapi belum berkenan bagi Tuhan. Itu sama dengan tragis sekali, saudara, ditolak Tuhan. Makanya kalau pagi hari begini kita mendengarkan firman, masih tenang jiwanya, pikirannya, diharapkan bisa diterima dengan baik, dimengerti dengan baik, dan dihayati dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Sebab hanya dengan cara inilah jiwa dan roh kita itu diberi makan oleh firman. Kalau tubuh kita kan makan oleh roti, karbohidrat, dan lain-lain. Tapi kalau jiwa hanya oleh firman. Supaya mindset kita, akal budi kita pun berubah. Ya. Jadi jangan sampai doa pagi hanya berupa ritual, tetapi benar-benar memuji Tuhan, mencari kehendaknya, mendengarkan firman, mengerti, dan merenungkannya siang dan malam. Mengapa direnungkan? Supaya setiap keputusan yang kita buat di dalam hidup ini, setiap kelakuan kita, perbuatan kita, benar-benar sesuai kehendak Tuhan. Itu sebenarnya maksudnya, saudara. Jadi jangan sampai kita berani mati sebelum berkenan bagi Tuhan. Ya. Jadi jangan setiap hari kita bangun pagi, lalu berangkat kerja, nanti malam pulang sudah capek,
tidur lagi, besok begitu lagi. Menjadi rutin. Hidup yang tidak bermakna itu. Kalau saudara tenggelam dalam kerutinan, tapi itu harus selalu ingat, sukacita kita itu dari Tuhan, hidup kita, anugerah kita itu dari Tuhan. Makanya segala sesuatu lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kan begitu ya saudara ya. Nah, jadi saya percaya setiap pagi seperti ini, jiwa kita disegarkan. Dan kita akan semakin hari semakin dewasa, semakin mengerti kehendak Tuhan, dan semakin berubah. Perubahan kita itu yang paling merasakan adalah orang terdekat kita, saudara. Suami kita, istri kita, orang tua, anak, saudara-saudara, teman-teman, sekantor, sepelayanan. Ya, saudara ya. Jadi jangan sampai kita tidak memperhatikan bagaimana kita hidup hari ini. Nanti jadi sandungan kiri kanan. Padahal kita hidup ini tidak boleh jadi sandungan. Bahkan jadi berkat. Kan begitu, saudara. Ya. Jadi setiap pagi kita bisa bersama-sama, meskipun lewat online seperti ini. Tapi saudara bisa belajar, bisa berdoa bersama-sama kita semua. Meskipun tempatnya kita beda-beda. Bahkan waktunya bisa beda-beda kita. Tapi itu tidak masalah, saudara. Karena jam berapapun saudara berdoa. Misalnya kalau di Indonesia jam 5, mungkin di Amerika jam 5 sore. Nggak masalah, bukan soal jam. Saudara. Ya, mari kita belajar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Memperhatikan bagaimana kita hidup. Harus jadi orang yang bijaksana. Agar hidup kita ini, kalau dilihat orang lain, maka orang itu pun mengerti kebenaran dan mereka memuliakan Tuhan. Begitu ya saudara ya. Jadi jangan sampai kita mengikuti doa pagi, tetapi tidak menghidupinya. Berbahagialah orang-orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Dan tentu saja melakukannya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini, kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, atas ketidaktahuan kami, atas ketegar-tengkukan kami. Ampun ya Tuhan. Biarlah pagi ini menjadi pagi di mana kami mulai berubah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami belajar memperhatikan bagaimana kami hidup. Sesungguhnya semuanya itu adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, ajari kami untuk berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk doa pagi ini, renungan juga. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.